Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang variabel, konstanta, tipe data, ekspresi, dan operator pada C++. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama itu adalah variabel. Apa sih variabel? Variabel merupakan suatu tempat untuk menampung data, di mana datanya dapat berubah-ubah selama proses program. Untuk logikanya, variabel itu dianalogikan sebagai kotak penyimpanan, di mana seperti yang gambar kalian lihat, yang nantinya variabel itu akan menyimpan nilai 12. Selanjutnya, untuk penamaan variabel itu terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi, di mana salah satunya itu adalah tidak boleh diawali oleh angka. Contohnya itu adalah 2B, itu adalah merupakan contoh yang salah. Yang benarnya itu adalah B2. Tidak boleh diawali dengan karakter khusus, misalnya tanda matematika. Contohnya adalah $B3. Seperti itu adalah merupakan penulisan yang salah. Huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Contohnya di sini, meja, kursi. Jika kalian menuliskannya, huruf awalnya M, lalu diikuti dengan huruf kecilnya, huruf selanjutnya itu adalah kecil, maka itu adalah merupakan sesuatu yang berbeda. Selanjutnya, jika menggunakan dua buah kata atau lebih, maka untuk penamaan variabelnya itu tidak boleh menggunakan spasi atau bisa menggunakan kata hubung misalnya underscore. Contoh misalnya di sini kita ada dua buah kata meja kursi. Nah, jika untuk supaya nama variabel itu valid, maka di antara meja dan kursi kita menggunakan underscore. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konstanta. Konstanta sebenarnya juga termasuk dalam variabel. Bedanya kalau variabel nilainya dapat berubah-ubah, sementara konstanta nilainya tetap tidak dapat diubah atau diganti selama proses program itu berlangsung. Nah, untuk bagaimana penerapan membuat konstanta dalam program menggunakan bahasa C++, itu ada dua cara. Yang pertama, kita harus mendefinisikan konstanta tersebut dengan menuliskan perintah preprosesor define diikuti dengan nama konstantanya, dilanjutkan dengan kita memberi nilai pada konstantanya tersebut. Yang kedua itu adalah dengan menuliskan kata kunci const diikuti dengan tipe datanya, lalu dilanjutkan dengan nama dari konstanta tersebut yang selanjutnya kita memberikan nilai pada konstantanya. Selanjutnya, kita akan belajar atau membahas tentang tipe data, di mana tipe data yang Ibu tampilkan di sini hanya sebagian saja yang sering kita gunakan, yang Ibu harapkan nanti ke depannya gitu, kalian bisa mencari lebih banyak lagi informasi tentang tipe data. Oke, kita mulai aja. Pertama di sini kita akan berkenalan dengan tipe data char, di mana tipe data char itu ukuran memorinya 1 bit gitu ya, di mana keterangannya itu adalah berupa karakter atau string. Contoh itu adalah hanya dapat menampung atau contoh dari nilai yang memiliki tipe data char itu adalah hanya satu karakter aja, misalnya A saja, B saja, 2 saja, atau 3 saja. Terus di sini kita akan berbicara tentang tipe data integer, di mana ukuran memorinya itu adalah 2 byte, di mana jenis nilainya yang bertipe data integer itu adalah merupakan bilangan bulat. Contohnya itu adalah 2, 3, 50, 60, dan seterusnya. Sedangkan untuk long itu adalah masih sama seperti tipe data integer, hanya saja range-nya itu
lebih luas daripada tipe data integer. Selanjutnya, kita kepada tipe data float dan double. Di mana untuk tipe data float ini merupakan jenis nilai di mana nilainya itu adalah untuk bilangan yang berupa pecahan seperti 2,5, 3,3, 7,9 dan sebagainya. Di mana untuk double itu adalah sama seperti float, hanya saja untuk range kapasitas nilai yang dapat ditampungnya itu lebih besar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang deklarasi variabel, di mana deklarasi variabel itu adalah merupakan pemberian tipe data pada sebuah variabel. Sebagai contohnya, di sini kita memiliki variabel angka yang dilengkapi dengan tipe data integer. Selanjutnya itu adalah di sini kita memiliki variabel char A, di mana tipe data yang kita pasangkan atau kita terapkan pada variabel char A itu adalah tipe data char. Seperti itu penulisan dari deklarasi variabel. Selanjutnya kita akan belajar tentang ekspresi atau pemberian nilai kepada variabel. Untuk contohnya di sini, angka nilai 30 disimpan pada variabel angka. Nah, nilai 30 di sini itu adalah harus sesuai pada saat pendeklarasian variabel pada tahap sebelumnya. Di sini contohnya adalah int angka, maka untuk pemberian nilai pada variabel angka itu berarti nilainya adalah harus bilangan bulat. Terus yang lainnya di sini kita memiliki nilai 12.68, di mana nama variabelnya itu adalah float A, yang berarti dapat dipastikan tipe datanya itu adalah float. Nah, di sini kita akan belajar tentang operator, di mana untuk operator itu ada beberapa operator, di mana beberapa di antaranya itu adalah ada operator aritmatika, operator penugasan, operator perbanding, operator logika, dan operator-operator yang lainnya gitu. Nah, di sini juga Ibu tidak akan membahas lebih lengkap lagi, lebih jauh lagi, atau lebih detail lagi tentang operator, dengan harapan kalian setelah belajar tentang operator ini, kalian memiliki keinginan untuk mempelajari lebih jauh lagi, lebih banyak lagi tentang operator. Bagaimana sih implementasi operator pada pemrograman itu dapat kalian lihat pada tampilan berikut. Oke, di sini kita langsung aja kepada compiler dev C++, di mana di sini kita akan belajar tentang operator aritmatika. Oke, untuk operator aritmatika itu terdiri dari tambah, kurang, kali, bagi, dan sisa bagi, seperti itu. Nah, dalam pengimplementasiannya, dalam kode pemrogramannya, kalian bisa lihat atau amati dari video berikut. Ketika dijalankan, karena di sini pada saat pemberian nilai kepada variabel, kita menginputkan datanya dari keyboard dengan perintah sin, dengan perintah cinput atau disingkat dengan cin. Lalu angka A itu adalah merupakan nama variabelnya, berarti ketika nilai yang akan kita input atau yang kita ketik pada variabel itu secara otomatis akan masuk ke variabel angka A. Contohnya di sini kita ketikkan 5.
Nah, maka nilai angka ini akan dimasukkan kepada variabel angka A. Selanjutnya, itu kita akan memasukkan sebuah satu nilai lagi yang nanti akan dimasukkan kepada variabel angka B dengan perintah C input angka B. Kita ketikkan di sini adalah 10. Oke, kita tekan enter, maka secara otomatis akan terdapat operasi aritmatika, yaitu untuk penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian, dan untuk mencari sisa bagi. Oke, selanjutnya ini adalah merupakan operator relasi. Untuk operator relasi, itu untuk jenis operatornya ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Di mana untuk hasil dari operasi hasil dari operasi yang menggunakan operator relasi ini, outputnya adalah berupa angka 1 atau 0, di mana angka 1 itu adalah menggambarkan atau mewakili nilainya true, dan 0 itu mewakili false, seperti itu. Nah, untuk contohnya, kalian bisa lihat hasil dari program yang kode programnya barusan kalian lihat. Oke, di sini kita masukkan dulu misalnya angkanya adalah 8, lalu angka keduanya itu adalah 10. Nah, maka di sini hasil yang pertama kita dapatkan itu adalah pada proses angka A kurang dari angka B, maka hasilnya itu adalah 1, berarti itu adalah true, karena 8 itu adalah kurang dari 10. Oke, di sini angka A sama dengan angka B, hasilnya simpan di C, gitu ya. Kita lihat hasilnya di sini yang bagian sama dengan. Oke, di sini hasilnya itu adalah 0, yang berarti false, karena 8 tidak sama dengan nilai 10. Oke, itu adalah merupakan operator relasi. Sedangkan untuk operator logika, itu nilainya itu adalah hanya 2 jenis. Kalau tidak false berarti true, seperti itu. Nah, sebagaimana yang telah Ibu tadi sebutkan, bahwa untuk true itu diwakili dengan angka 1, dan untuk false itu diwakili dengan angka 0. Untuk jenis operatornya, itu ada 3, yaitu AND, OR, dan negasi. Kalau untuk AND itu adalah dua-duanya harus sama atau bernilai true gitu. Kalau misalnya untuk OR akan bernilai true jika salah satunya itu adalah benar. Sedangkan untuk negasi itu adalah kebalikannya. Kalau misalnya nilai awalnya true, kalau kebalikan dari true itu adalah berarti false. Oke, sekarang kita lihat hasil dari program ini. Oke, pertama kita input nilai variabel ke angka A. Di sini kita masukkan 1, yang berarti itu adalah untuk mewakili nilai true. Lalu untuk angka B kita isi 0, yang artinya adalah false, seperti itu. Kita lihat hasilnya, di mana untuk nilai N itu adalah 0, karena untuk nilai N akan menjadi true jika kedua angka A atau B itu sama-sama 1 atau sama-sama 0. Sedangkan untuk nilai OR itu adalah bernilai true atau 1, karena dari salah satu operan boleh bernilai true atau boleh bernilai false, seperti itu. Nah, sedangkan untuk nilai negasi angka A, di mana angka A nilainya itu adalah nilainya 1, dan kalau dinegasikan maka secara otomatis akan berubah menjadi kebalikannya, yaitu 0.
Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan operator increment dan decrement. Ini biasanya kita gunakan untuk uh, pemrograman ketika kita akan atau praktek menggunakan perulangan. Ini merupakan hal operator yang harus kalian ketahui. Di mana kalau untuk increment itu adalah setiap nilainya akan bertambah satu, sedangkan untuk decrement itu setiap nilainya akan berkurang menjadi satu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pada tutorial yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.